Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para hadirin jamaah kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 4 hari ke depan ya, kita akan memasuki bulan Ramadan dan kita benar-benar berharap, berdoa supaya Allah panjangkan umur kita agar bisa menikmati nikmatnya ibadah dan meraup pahala besar di bulan Ramadan. Baik, hari ini pembahasan kita berhubungan dengan bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Ya, hari ini saya akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa, baik yang disepakati maupun yang dikhilafkan, termasuk pendapat-pendapat kontemporer, kasus-kasus modern ya tentang pembatal puasa. Seperti yang kita tahu, berpuasa ini adalah kewajiban. Dalilnya sudah sangat dihafal. Jadi kalau ada yang belum hafal dalil tentang wajibnya puasa, nah ini berarti boleh jadi jarang membacanya atau jarang mendengarnya. Padahal ini ayat yang sangat sering dibaca. Kalaupun nggak hafal ayatnya, minimal suratnya, nomor dan nama suratnya, yaitu Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya untuk melaksanakan ibadah siyam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang bertakwa. Nah, fadilah daripada siyam itu sangat banyak. Ada hadis yang menyebutkan bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Orang yang berpuasa akan masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Selain orang yang berpuasa tidak bisa masuk. Jadi hanya orang berpuasalah yang bisa masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Kemudian orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa doanya mustajab. Ya. Salah satu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul sha'im. Orang yang terzolimi, orang yang musafir dan orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Jadi sepanjang kita melaksanakan ibadah puasa dari fajar sampai maghrib, perbanyaklah berdoa karena itu waktu yang mustajab. Ya, kemudian orang yang berpuasa akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sejauh 70 tahun perjalanan 1 hari. Kalau jarak matahari ke bumi, matahari itu kan sangat panas ya. Matahari sangat panas, tapi kita yang di bumi tidak merasakan panas. Kalaupun panas paling hanya di kulit saja, tidak sampai membuat kita mati. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Berapa jarak matahari ke bumi? Jarak matahari ke bumi kalau diukur dengan kecepatan cahaya itu 8 menit. Ya, 8 menit jarak cahaya dari matahari ke bumi. Jadi semakin jauh planet dari matahari, maka semakin dingin. Sebagaimana di tata surya kita itu ada planet Pluto yang paling jauh dari matahari, maka dia tidak merasakan panasnya matahari. Begitulah orang yang puasa, dijauhkan wajahnya dari api neraka, 1 hari dia puasa 70 tahun perjalanan. Ini berarti menunjukkan semakin banyak kita berpuasa, insya Allah semakin jauh dari neraka. Dan konsekuensinya atau mafhumnya,
semakin jauh dari neraka, semakin dekat ke surga. Jadi sangat rugi kalau orang tidak melaksanakan ibadah puasa. Pertama, dia berdosa. Yang kedua, dia tidak mendapatkan keutamaan yang begitu besar yang telah dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karenanya, ketika kita berpuasa, maka jangan sampai kita melakukan pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa yang disepakati atau ijma itu ada 4. Yang ijma ya. Yang pertama, makan, minum, jima 3. Satu dalil Al-Baqarah 187. Jadi satu ayat ini Al-Baqarah 187 mengandung 3 pembatal puasa yang ijma, yang disepakati. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Maka sekarang silahkan berjima. Ya, jimailah istri dan ikutilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Al-Baqarah 187 ini menunjukkan ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang puasa, yaitu makan dan minum, ya, dari fajar sampai maghrib. Kemudian berjima. Kalau sudah terbenam matahari, maka boleh semuanya. Jima boleh, makan boleh, minum boleh. Berarti ada 3 hal inti dari ibadah puasa, yaitu menahan makan, menahan minum, dan menahan hubungan suami istri dalam satu ayat ini. Al-Baqarah 187. Lalu yang keempat, pembatal puasa yang keempat, dan ini juga ijma, adalah keluarnya darah haid dan nifas. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah orang yang haid tidak puasa dan tidak sholat? Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang yang haid tidak puasa, tidak sholat. Jadi 4 perkara yang ijma, yaitu makan, minum, berhubungan suami istri, haid dan nifas. Ada yang khilaf, yaitu onani. Maka ini menurut jumhur ulama batal apabila sampai mengeluarkan sperma. Apabila tidak sampai mengeluarkan sperma, maka tidak batal. Ya, jadi onani khilaf. Tetapi jumhur berpendapat jika sampai mengeluarkan sperma maka dia batal. Jika tidak sampai mengeluarkan sperma maka tidak batal. Nah, itu yang khilaf. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas apa permasalahan pembatal puasa kontemporer. Ya, yang ini juga dikhilafkan oleh para ulama. Ada sebuah kaidah yang menerangkan secara hal ini juga sudah disepakati bahwa apa yang dimaksud makan dan minum. Jadi apa yang dimaksud makan dan minum itu adalah sesuatu yang masuk ke tubuh dan masuk ke lambung. Ini namanya makan dan minum. Jadi kalau kita ingin menghukumi sesuatu itu pembatal puasa atau tidak, maka dihukuminya adalah apakah sesuatu itu sampai ke lambung atau tidak. Gitu. Nah, yang pertama yang menjadi pembahasan para ulama kontemporer adalah obat spray asma. Jadi kalau ada orang sesak napas, lagi naik tangga misalnya ya, lagi naik tangga atau lagi jalan jauh, tiba-tiba dia sesak napas. Sesak napas itu ada penyempitan di rongga nafasnya, ada penyempitan di saluran nafas. Maka salah satu obatnya adalah disebut Ventolin. Jadi Ventolin itu mengandung H2O dan oksigen, jadi hidrogen dan oksigen. Fungsinya adalah untuk memperlebar saluran nafas. Cara pemakaiannya itu disemprotkan ke mulut dan hidung. Cara pemakaiannya itu seperti semprotan obat nyamuk, ya, tapi disemprotkannya ke mulut dan hidung. Maka apakah ini
termasuk pembatal puasa atau tidak? Termasuk pembatal puasa atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena berdasarkan pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, alat Ventolin atau alat spray untuk memperlebar saluran nafas itu hanya sampai ke mulut saja, tidak sampai ke lambung. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa yang dimaksud oleh para ulama dengan makan dan minum adalah sesuatu yang sampai ke lambung. Jadi apabila tidak sampai ke lambung, seperti obat spray pelega nafas, maka itu tidak sampai membatalkan puasa. Nah, ini berdasarkan pendapat ulama tadi ya, Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin. Ada juga ulama yang lain berpendapat bisa tertelan. Jadi obat Ventolin itu bisa tertelan, bisa masuk ke lambung, dan itu bisa membatalkan puasa. Maka sikap kita adalah berhati-hati. Jadi yang lebih aman berhati-hati, walaupun ulama berpendapat tidak membatalkan puasa karena obat spray pelebar saluran nafas itu hanya sampai ke kerongkongan, tidak sampai tertelan. Tapi yang lebih aman hati-hati karena bisa jadi ada 1% atau 2% atau 5% yang sampai ke lambung. Kemudian ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang modern juga. Ya, kasus modern yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu apa yang disebut dengan penggunaan alat endoskopi untuk meneropong lambung. Jadi kalau ada orang lambungnya bermasalah, itu ada satu alat namanya alat endoskopi lambung. Alat endoskopi itu adalah seperti kamera. Jadi kamera dimasukin ke mulut, kemudian kamera itu berjalan di usus sampai ke lambung, sehingga terlihat di monitor apa yang ada pada lambung tersebut. Bahkan alat endoskopi ini juga memiliki capit ya, yang bisa mengambil benda-benda asing yang ada di lambung. Seperti kalau orang tidak sengaja menelan cincin, kalau ada orang tidak sengaja menelan batu yang tidak bisa dicerna, maka alat endoskopi ini dimasukkan ke lambung, bisa melihat, ada kameranya, dan bisa mengambil benda-benda tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah menggunakan alat endoskopi itu membatalkan puasa atau tidak? Membatalkan atau tidak? Di sini ulama khilaf. Ada ulama yang berpendapat tidak batal. Kenapa? Karena yang dimasukkan ke lambung itu bukan makanan, tetapi alat. Alat itu terdiri dari besi, kabel-kabel, kamera, lensa, begitu ya. Maka ini tidak batal. Nah, siapa yang berpendapat demikian? Ini sebagian ulama yang mengutip prinsip dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya pendapat bahwa segala sesuatu yang masuk ke lambung yang tidak bisa dicerna dan itu bukan makanan, maka itu tidak disebut makan dan minum. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu yang dilarang makan dan minum. Makan minum yang bisa dicerna, yang bisa menguatkan tubuh. Sehingga kalau bukan makanan seperti kabel, kamera masuk ke lambung, itu tidak membatalkan puasa. Nah, tetapi pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Karena jumhur ulama 4 madhab berpendapat bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam perut itu bisa membatalkan puasa, walaupun yang masuk bukan makanan. Walaupun yang masuk bukan makanan. Batu atau tanah masuk ke perut, ke lambung, itu bisa membatalkan puasa. Inilah pendapat yang lebih hati-hati. Jadi penggunaan alat endoskopi, ya bukan minum kopi tapi endoskopi, ini batal puasanya karena dia memasukkan sesuatu ke dalam lambung meskipun bukan makanan. Berdasarkan pendapat jumhur ulama 4 madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian yang ketiga, ini juga perkara modern dan khilaf di kalangan ulama. Inhaler
Ada orang yang hidungnya mampet, nggak bisa napas, sakit flu. Lalu dia beli obat di warung, obat inhaler namanya, yang dihirup sehingga hirupan itu bisa melegakan nafas. Maka inhaler ini dikhilafkan oleh para ulama. Tetapi yang benar, yang rajih insyaallah, inhaler itu tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Karena dia bukan makan dan minum. Jadi obat inhaler yang dihirup, kalau orang nafasnya tersumbat, itu tidak membatalkan puasa. Beda dengan obat tetes hidung atau THM, obat tetes hidung mata, diteteskan ke hidung, maka ini bisa membatalkan puasa, kata Syekh bin Baz. Ya, kenapa? Karena ada jalur yang menghubungkan antara hidung dengan perut. Ya, ada jalur penghubung yang bisa menyalurkan sesuatu yang masuk lewat hidung ke perut. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning ketika seseorang berwudu dalam kondisi berpuasa untuk tidak terlalu serius dalam istinsyak. Ya, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, menghirup. Kenapa? Karena itu bisa masuk ke perut dan itu bisa membatalkan puasa. Jadi obat tetes hidung itu membatalkan puasa. Tapi kalau inhaler tidak membatalkan puasa. Lalu yang keempat adalah obat tetes mata. Nah, apakah obat tetes mata itu membatalkan puasa atau tidak? Berdasarkan pendapat Syekh bin Baz dan juga Syekh Wahbah Zuhaili, obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak disebut makan dan minum, dan juga tidak ada saluran yang menghubungkan antara mata dengan lambung. Maka menggunakan obat tetes mata tidak batal. Kemudian yang kelima, obat tetes telinga. Kalau tadi tetes mata, sekarang tetes telinga. Kalau orang telinganya tersumbat, itu berarti ada kotorannya, dan kotorannya itu harus dikeluarkan. Caranya adalah dengan meneteskan cairan yang bisa melebur kotoran-kotoran yang padat gitu. Jadi kalau ada orang telinganya itu tersumbat dengan kotoran, ada alat yang bisa mengurai benda padat menjadi benda cair sehingga dia bisa keluar kotorannya. Atau telinganya luka, kemudian diobati dengan obat tetes telinga. Apakah ini membatalkan puasa? Maka sekali lagi, untuk membuktikan apakah telinga punya jalur ke lambung atau tidak, maka itu harus dilakukan penelitian, ya, berdasarkan alat-alat medis. Dan setelah diteliti ternyata tidak ada jalur yang menghubungkan antara telinga dengan perut, sehingga kesimpulannya tidak batal. Nah, inilah pendapat dari ulama Syafi'iyah dan juga sebagian pendapat ulama-ulama kontemporer yang lain. Jadi obat tetes telinga tidak bisa masuk ke perut, ya, tidak membatalkan puasa. Itu yang kelima. Yang keenam, suntik. Nah, apakah suntik ini membatalkan puasa atau tidak? Maka jenis suntikan itu ada dua. Ada suntikan yang hanya mengandung obat dan dia disuntikannya ke kulit, ke otot atau ke pembuluh darah, maka dia tidak batal. Kalau hanya sekedar suntikan obat dan tidak mengandung unsur pengganti makanan. Beda halnya dengan injeksi atau infus yang memiliki kandungan unsur-unsur pengganti makanan. Sekalipun tidak masuk ke perut, misalkan disuntiknya di tangan tidak punya jalur ke perut. Tidak punya jalur ke perut. Tetapi ketika dia suntikannya itu adalah suntikan pengganti makanan, nutrisi yang dialirkan lewat darah, maka ini dihukumi sama seperti orang makan dan minum. Jadi hukumnya batal. Ya, jadi secara asal suntikan itu ketika orang disuntik
cairan yang ada dalam suntikan itu tidak masuk ke perut, tapi hanya mengalir lewat aliran darah, maka tidak batal. Ya, tetapi kalau yang mengalir lewat aliran darah itu adalah cairan infus yang bersifat pengganti makanan, meskipun tidak masuk ke perut, dia tetap membatalkan puasa. Karena ini dihukumi seperti makan dan minum. Jadi infus membatalkan puasa, kalau bukan infus tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Ya karena tidak masuk ke perut, begitu. Nah, kemudian yang ketujuh, memasukkan obat lewat saluran kencing. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang yang disuntik dari saluran kencingnya, ini pun sama, tidak batal karena saluran kencing tidak ada jalur masuk ke lambung. Ya, dia hanya masuknya lewat saluran itu, saluran kencing itu ke ginjal, bukan ke lambung. Ya, maka tidak batal. Kemudian yang kedelapan, masuknya cairan ke dalam anus, seperti pendapat sebagian orang yang menyebutkan kalau berenang itu bisa membatalkan puasa karena ada cairan atau air yang dikhawatirkan masuk ke dalam anus atau masuk ke dalam perut lewat lubang kencing. Maka pendapat ini tidak benar. Ya, kenapa? Karena anus ketika kemasukan air, maka dia tidak bisa sampai ke perut, sehingga tidak membatalkan puasa. Jadi orang yang berenang tidak membatalkan puasa, walaupun air itu masuk ke dalam anus atau masuk ke dalam saluran kencing. Jadi tidak apa-apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghirup asap rokok. Nah, menghirup asap rokok, apakah ini termasuk pembatal puasa atau tidak? Ada yang menyampaikan pertanyaan, ya. Kalau menghirup asap rokok membatalkan puasa, ini berarti menghirup asap knalpot juga batal karena sama-sama asap. Kemudian kalau orang lagi masak di dapur, itu ada asapnya, lalu dihirup, berarti batal juga. Tidak ada bedanya dengan menghirup asap rokok. Nah, bagaimana memberi pandangan kepada mereka? Jadi beda antara asap yang dihirup dengan uap, ya, dengan uap masakan atau uap air atau uap hasil pembakaran. Ya, ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bahwa asap rokok itu berbeda dengan asap masakan atau asap-asap uap yang lain. Kenapa? Karena asap rokok itu sengaja untuk dihirup, ya, sengaja untuk dihirup, sehingga memiliki sensasi yang berbeda ketika kita menghirup atau ketika seseorang menghirup asap pembakaran tembakau. Maka hukumnya berbeda, ya. Hukum menghirup asap rokok itu berbeda dengan menghirup asap uap masakan atau asap knalpot, ya. Jadi pendapat yang lebih tepat, menghirup knalpot tidak batal, ya, ketika kita sedang di jalan, bau asap kendaraan tidak sama dengan asap rokok, ya, karena tidak memiliki sensasi, tidak disengaja. Jadi itu yang membedakan. Yang membedakan asap rokok dengan asap yang lain, karena asap rokok itu, kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, sebab dia memiliki sensasi tertentu yang dinikmati oleh penghirupnya ketika dia menghirup asap tembakaunya. Maka yang lebih kuat, menghirup asap rokok itu membatalkan puasa. Begitu juga dengan rokok modern, rokok elektronik
seperti vape dan yang semisalnya. Itu disamakan dengan asap rokok. Ya, demikian. Jadi jangan lagi disyubhatkan. Enggak apa-apa merokok, itu ibu-ibu masak berarti batal. Terus kamu kalau naik motor ngirup asap knalpot batal juga. Ya enggak, berbeda. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ada asap yang membatalkan, ada asap yang tidak membatalkan puasa. Nah, ini adalah perkara-perkara kontemporer yang menjadi pembahasan para ulama tentang pembatal-pembatal puasa. Semoga memberikan manfaat kepada kita. Dan yang terpenting, kita jangan hanya terfokus pada pembatal puasa secara zat, tetapi juga ada pembatal puasa secara maknawi. Karena Nabi SAW menyebutkan, rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa illal ju' wal atas. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Ya, berarti dia puasanya hanya menahan haus dan lapar. Dia menjaga fisiknya agar tidak terjatuh kepada pembatal-pembatal tadi, tetapi secara perbuatan dia melakukan perbuatan yang menghilangkan pahala puasa, seperti berbohong, berdusta. Berbohong sama ya, melihat aurat yang diharamkan, menghayalkan sesuatu yang diharamkan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan ilmu dan hidayahnya, sehingga dengan hal itu kita terbimbing untuk bisa beribadah dengan benar dan mendapatkan pahala yang besar dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.